Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanandia Putra dengan NIM 13032131101 dari kelas IT 4504, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang visualisasi atau gambaran dari tree dan graph pada multi-linked list M2N. Ya, di sini kita akan menggunakan simulasinya pada Paint. Nah, ya, jadi ini adalah list pertama atau list default yang saya buat. Nah, di sini terdapat 9 data di mana rootnya adalah A, dia memiliki anak B dan C, kemudian B memiliki anak D, kemudian C memiliki anak E, F, dan G, kemudian D memiliki anak H, dan E memiliki anak I. Untuk visualisasi bisa dilihat di kanan, di bagian kanan. Ini kurang lebih visualisasinya seperti ini. Kemudian saya akan menjelaskan, memberikan visualisasi bagaimana insert dan delete terlebih dahulu pada tree multi-linked list. Jadi misalkan saya ingin menginsert data baru, saya buat list kotak baru dulu. Jadi misalkan saya ingin mempunyai data J yang baru. Jadi ada dua insert yang harus dilakukan. Pertama itu insert last biasa, yaitu kita masukkan J ini kepada link list yang sangat panjang ini. Jadi dia akan ditaruh di paling belakang. Sini J. Nah, kemudian saya lupa jelaskan bahwa di sini terdapat 3 kotak. Yang pertama adalah info atau datanya apa. Kemudian ini adalah list child atau first child. Kemudian ini next infonya. Kemudian untuk dari isi dari child itu hanya terdapat 2, yaitu info dan kemudian next childnya. Oke, berikutnya insert pertama telah dilakukan. Kemudian saya ingin memiliki J ini merupakan anak dari E. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita tracing seperti biasa, kita ada pointer P di sini misalkan. Ada pointer P yang menunjuk ke first. Nah, dia akan berjalan sampai ketemu dengan E atau apapun itu yang kami inginkan. Kemudian setelah dia sampai ke E, pointer P ini sampai mohon maaf ya, setelah pointer P ini sampai ke E, maka akan dicek list childnya apakah dia kosong atau sudah terisi. Jika dia kosong, maka kita akan membuat pointer yang menunjuk ke E. Jika sudah terisi, maka next dari pokoknya insert last, jadi kita akan geser, kita bikin pointer lagi sampai yang terakhir. Nah, ini pointer ini akan menunjuk kepada J. Jadi dia hanya menunjuk, yang dimana dia menandakan bahwa di sini kita tambahkan juga di visualisasi bahwa E memiliki satu anak lagi, yaitu J. Nah, jadi isi dari ini merupakan hanya address biasa atau pointer. Dia hanya akan menunjuk kepada J. Dia nggak ada isinya, dia hanya pointer. Nah, kemudian yang tadi itu adalah insert. Yang berikutnya adalah delete. Sebaliknya kita ingin delete J. Bagaimana caranya? Pertama, kita tracing dari pertama, di mana sih ini child J-nya itu. Jadi J ini tuh anaknya dari siapa, parentnya J itu siapa gitu. Nah, kita pertama kita hapus dulu ini yang P-nya ini. Nah, kita tracing dari awal,
dari sini. Kita akan tracein dari sini dengan menggunakan childnya. Jadi ada dua, seperti biasa ada dua kasus ketika list childnya ini kosong dan berisi. Ketika kosong, maka langsung next info, jadi langsung geser ke sebelahnya. Jika ada isinya, maka kita akan buat pointer baru, lalu kita akan cek apakah ini pointer itu menunjuk ke alamat data yang kita hapus. Dalam kasus ini kita ingin menghapus J misalnya. Nah, ini karena ini menunjuk ke B maka salah, dia akan next terus sampai nextnya ini sampai pointer ini bernilai 0. Jadi sampai ini kan kosong, setelah list yang terakhir kan kosong. Nah, sampai ujung dia akan melakukan perulangan. Karena ini menunjuk ke C dan sudah habis, dia akan kembali ke awal dan dia akan geser ke info berikutnya, B. Kita akan cek B apakah dia punya anak. Ada anaknya. Yang pertama itu apakah menunjuk ke J? Bukan, dia menunjuk ke D. Nah, karena nextnya ini 0, ketika digeser sudah tidak ada anak lagi, akan next info ke C dan seterusnya sampai akhirnya kita ketahui bahwa J ini merupakan anak dari orang tua E. Nah, di sini kita ada dua tahap penghapusan. Pertama yaitu kita akan delete after dari anaknya ini. Jadi kita akan cari tahu ini dia sebelumnya apa. Kalau dia ternyata di paling belakang, berarti kita hapus saja. Ya, kita hapus saja pointer yang menunjuk ke J-nya, dan di visualisasi juga bisa dilihat bahwa J bukan anak dari E lagi. Dan yang berikutnya tentu saja kita harus mendelete elemen dari list utamanya, ya kita searching biasa, kemudian kita melakukan delete after. Jadi karena ini kebetulan di belakang, jadi kita langsung next J-nya 0, next J-nya itu langsung jadi 0, kemudian next I-nya juga 0. Jadi J sudah terpisah dari elemen. Nah, itu iya, jadi kurang lebih seperti ini. J-nya sudah tidak ada lagi dalam list dan dalam tree. Kemudian yang ketiga adalah print secara pre-order, dan untuk lebih jelas visualisasinya saya akan kembalikan J tadi. Nah, ya, saya akan kembalikan J tadi. Nah, sebelum saya melakukan visualisasi, kita harus tahu dulu definisi dari print pre-order itu apa. Print pre-order merupakan salah satu dari cara ngeprint. Ada tiga cara, yaitu in order, pre-order, dan post order. Jadi ini adalah salah satu cara, yaitu kita print per root, kemudian kita istilahnya muter sesuai ke anaknya dulu. Jadi lebih mudahnya langsung kita visualisasikan saja ya. Nah, di sini saya ada sebenarnya saya membutuhkan dua-duanya, karena kita harus memvisualisasikan lewat list dan juga lewat tree-nya. Nah, di sini pertama kita taruh root itu di paling atas seperti biasa, di sini A. Kemudian kalau di dalam tree dia akan begini. Jadi misalkan kalau dalam list itu kita akan mulai dari A. Jadi karena apa? A. Jadi kita langsung print A. Jadi kita buat hasilnya di sini ya, di bawah sini. Jadi yang pertama adalah A. Kemudian kita telusuri per child dari kiri. Jadi kita akan cek apakah dia ini itu punya anak. Jadi apakah dia ini punya anak? Ya.
Jika dia ini punya anak, maka akan dicek anak pertamanya dulu. Jadi di sini anak pertamanya menunjuk ke B. Jadi sekarang posisi kita berada di sini. Nah ya, lebih jelas. Posisi kita berada di sini karena ini menunjuk ke B. Jadi kita print B. Kita print B. Kemudian kita akan cek apakah B ini punya anak. Jika punya anak, maka akan lanjut. Jadi ini merupakan print pre-order. Jadi kita akan print per anak sesuai urutan dari kiri kita print, kemudian kiri, kemudian bergeser sampai ke kanan. Jadi dia menunjuk ke D. Nah, kemudian kita print D-nya. Kita keluarkan. Apakah D ini list child-nya ini ada? Ternyata ada. Oke, kalau ada, dia nunjuk kemana? Dia nunjuk ke H. Berarti kita print H-nya sekarang. Kemudian, nah H ini tidak punya child. Dia kosong. Karena dia kosong, dia akan kembali ke D untuk mengecek apakah dia punya anak lagi. Nah, karena next dari D ini juga sudah kosong, kebetulan, makanya nanti ada kasus di mana ada punya beberapa anak. Karena ini saya buat kosong, setelah D, kita akan kembali ke parentnya, yaitu B. Kita tracing ke belakang, dan karena next dari B ini juga kosong, kita akan kembali ke sini, ke awal mula, tetapi kita lanjut ke next-nya. Next-nya ini adalah pointer menuju info C, jadi kita print C-nya. Kemudian kita cek apakah C ini punya anak. Nah, karena C ini punya anak, dia akan cek seperti yang saya sudah bilang dari awal. Jadi satu-satu, dia akan ngecek satu-satu. Dia tidak langsung pindah ke next, melainkan satu-satu. Seperti contoh di bawah, saya ini punya 3 anak. Kita bukan ngeprint E, F, G, tapi kita akan print E terlebih dahulu. Dia akan menunjuk ke E. Dia menunjuk ke E. Kemudian baru kita cek apakah list dari child E ini ada isinya. Kalau ada isinya, kita cek child pertama dulu. Nunjuk kemana dia? Nunjuk ke I. Berarti kita print I-nya. Kemudian, karena list dari I ini kosong, akan kembali ke return. Lalu kita next. Apakah next ini kosong? Tidak, ternyata E ini punya anak lain selain I. Apa itu dia? J. Jadi kita akan print J. Ya, ini bukan J, mohon maaf. Kita akan buat biar lebih terlihat seperti J. Nah, kita akan cek apakah J ini ada anaknya dia. Tidak ada. Kita akan kembali ke sini, kemudian next. Apakah next ini null? Ternyata iya. Karena null dan berarti sudah habis anak dari E, kita kembali ke sini. Kita kembali ke sini, lalu kita geser satu prosedurnya. Nah, di sini dia menunjuk ke info F, berarti kita print F-nya. Kemudian kita cek apakah F ini memiliki anak atau tidak, ternyata tidak. Maka kita akan kembali ke sini ke return, kemudian kita geser satu next. Apakah dia kosong? Tidak, dia ada isinya. Dia ada pointernya, dia pointer menuju ke G. Berarti kita print G-nya. Kemudian kita akan cek apakah G ini punya anak, tidak, sesuai visualisasi juga. Jadi kita ngeprint berdasarkan linked list, kemudian kita nanti cocokkan dengan visualisasi tree-nya. Karena dia kosong, next-nya juga sudah kosong, berarti anak C sudah habis. Kita kembali ke sini dan ternyata A tidak punya anak lagi, berarti sudah selesai. Berarti hasil dari print pre-order dari tree yang spesifik ini adalah A, B, D, H, C, E, I, J, F, G. Nah, kalau dalam visualisasinya, kita berarti geser ke kiri dulu.
Jadi yang kita akan ngeprint ketika kita melewati untuk pertama kalinya istilahnya. Kalau saya buat gitu. Jadi karena A ini baru pertama kali kita datang, kita print A, kemudian B, kemudian D, kemudian H. Karena H sudah habis, dia tidak akan ngeprint lagi karena dia sudah terprint, udah bertemu sekali gitu. Kita kembali ke sini, kemudian dia akan geser ke C, di mana dia akan baru ketemu pertama kalinya. Jadi ketika dia baru melihat pertama kali, dia langsung ngeprint gitu. Nah, C kemudian geser ke kiri E, dan E ternyata punya anak I, kemudian dia muter lagi, kemudian dia ke J. Setelah J, karena sudah habis, E-nya tidak punya anak lagi, akan kembali ke sini, akan dicek anak berikutnya yaitu F. Kemudian karena F sudah habis, kemudian kita cek masih ada G, dan karena G-nya tidak ada anak, kemudian C tidak ada anak lagi, kemudian A juga sudah tidak ada anak lagi dan sudah di node paling kanan, berarti sudah habis. Itulah kurang lebih visualisasi dari insert, delete, dan print pre-order dari tree. Ya, baik, berikutnya ini merupakan bagian kedua dari part CO3, yaitu insert, delete, dan print pre-order dari graph menggunakan multi-link list. Di sini saya menggunakan graph simple terdiri dari 4 node 4 angka dan beberapa edge yang sudah saya hubungkan. Jadi di sini node 1 terhubungkan dengan edge 1 dan edge 2. Jadi ada 1 dan 1,2. Kemudian 2 terhubung ke 3, jadi ada 2,3. 3 tidak terhubung dengan apapun, dan 4 terhubung dengan seluruhnya, yaitu dengan 1, 2, 3, dan 4. Di sini yang pertama yang saya akan demokan yaitu kita ingin insert node baru misalnya. Langsung saja berarti kita seperti biasa insert last di sini. Di sini juga terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah info. Ini adalah info, berikutnya adalah list graph, list edge, mohon maaf, dan yang ketiga adalah next info. Jadi di sini kita akan buat satu lagi 5. Dia belum terhubung dengan siapapun. Kemudian misalkan kita ingin membuat edge baru, misalkan edge 3 ke 5. Yang pertama kita lakukan adalah search dari listnya ini sampai bertemu dengan 3. Jadi kan pertama kita taruh pointernya di 1 sampai infonya itu bernilai 3. Lalu kita cek apakah dia kosong atau berisi. Karena dia kosong, langsung saja berarti next edge dia akan menunjuk ke 5. Saya akan buat seperti ini. Jadi ada 3 ke 5. Kemudian misalnya saya mau delete edge, yaitu menghapus hubungan antara dua node. Misalkan saya akan hapus hubungan antara 4 dengan 3 misalnya. Berarti kita harus cari pertama 4. Info yang bernilai 4 itu di mana? Ada di sini. Kemudian kita akan melakukan search edge-nya sampai bertemu yang menunjuk ke infonya 3. Ketika sudah, maka yang pertama adalah hubungannya kita hapus. Jadi ini kita hapus. Ya, dengan hapusnya ini maka ini juga terhapus. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kotaknya ini juga harus dihapus. Jadi kita akan tunjuk pointer sebelumnya juga. Kemudian kita menggunakan delete after yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi langsung saja kita hapus ini ya.
dan dia akan langsung menuju ke edge yang sambung berikutnya. Nah, jadi setelah penghapusan antara hubungan antara 4 ke 3 akan terlihat seperti ini grafnya. Kemudian berikutnya adalah tentu saja delete node. Misalnya kita akan delete node 5 misalnya. Berarti kita akan cari 5. Kita akan cari setiap edge yang mempunyai hubungan ke 5. Pertama yang ke 5 dulu, kemudian kita hapus satu-satu. Jadi ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, dengan hapusnya itu maka ini juga terhapus. Karena sudah 5 tidak ada hubungan ke lagi, sekarang kita akan cek hubungan dari 5. Karena kebetulan kosong, kita langsung delete last saja. Berarti delete after, mohon maaf. Langsung kita hapus saja info 5-nya. Dan ini akan hilang dari isi graf kita. Oh ya, kita juga bisa menambahkan bobot di dalam info sini. Misalkan sini ada jarak mungkin atau bobot, dia bisa bisa tergantung kasus. Dalam visualisasi kali ini saya akan melakukan dengan cara yang paling sederhana. Nah, kemudian yang terakhir adalah print secara pre-order lagi. Nah, dalam graf print secara pre-order tergantung kita mau mulai dari mana sebenarnya. Jadi kita akan coba jika kita mulai dari 1. Kita akan mulai dari 1, kemudian kita akan cek 1 ini punya hubungan kemana. Nah, dalam kasus ini 1 memiliki hubungan ke dirinya sendiri, tidak akan dihitung karena dia sudah terprint. Kemudian dia ada hubungan ke angka, mohon maaf, ternyata ini adalah ke angka 3. Saya salah. Saya salah membuat panah, mohon maaf. Ada sedikit kekeliruan. Nah, seharusnya seperti ini. Dia ada hubungan ketiga, maka yang akan digunakan adalah dari sini. Seperti tadi, karena dia baru pertama kali dikunjungi, kita akan print 3. Kemudian kita cek apakah 3 ini punya anak, punya next gitu. Karena tidak ada, maka kita lanjut ke next info, yaitu 2. Ya, walaupun tidak ada hubungannya, tetap kedua. Kemudian kita print 2-nya. Kemudian apakah 2 ini punya next? Punya, tapi dia menuju ke 3 yang sudah dilalui. Maka dia skip. Kemudian kita ke 3 sudah di print, kemudian kita ke 4. Jadi inilah adalah print order yang dimulai dari angka 1. Sekarang misalkan kita mulai dari angka 2. Angka 2 adalah graf kayak rootnya gitulah. Jadi kayak kita pertama mulai dari sini. Dia nunjuk kemana sih? Dia nunjuk ke 3. Berarti kita print 3. Kemudian karena 3 ini tidak menunjuk kemanapun. Oh, mohon maaf sebentar. Oke, baik. Mohon maaf, ternyata ada sedikit kekeliruan dari saya. Ternyata graf hanya bisa melakukan print pre-order, apapun itu, print order, in order ataupun post order, jika terdapat loop di antara graf tersebut. Jadi ketika semua grafnya itu terhubung, baru kita bisa melakukan print. Jadi untuk merealisasikan tersebut, saya akan membuat hubungan dari 3 ke 4. Jadi saya akan buat seperti ini.
Kemudian saya akan buat next edge-nya itu dia menunjuk ke 4. Jadi ini 3 ke 4. Kemudian saya juga akan membuat satu ini menunjuk ke 2 juga. Jadi di sini saya akan membuat dia menunjuk ke 2 agar lebih terrealisasi. Jadi seperti ini. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Dia sekarang ada loopnya, maka membuat ini menjadi possible. Nah, sekarang kita akan buat 4 semua print order dimulai dari node yang berbeda. Kita hapus dulu. Nah, karena kita akan cek semuanya, maka kita tidak akan hanya akan sedikit menggunakan daripada multi-link listnya, kita akan lebih berfokus kepada visualisasinya. Karena di sini kita terpentok pada firstnya ini adalah angka 1, info 1. Jadi misalkan kita mulai dari angka 1, kemudian kita akan cek 1 ini pertama dia next edge itu kemana. Ternyata dia ke 1 juga. Berarti mohon maaf, berarti biar lebih mudah kita buat sirkular saja biar bisa muter. Iya betul. Oke, karena dia balik ke 1, maka karena 1 sudah di print, kita akan skip. Berikutnya dia menunjuk ke 3, maka kita print daripada 3-nya. Kemudian 3 ini dia menunjuk ke 4, dia memiliki hubungan 3,4. Berarti pertama dia ke sini, berarti pertama dia dari, biar lebih mudah kita pakai ini yang berbeda. Jadi pertama dia dimulai dari sini, kemudian dia ke sini karena itu merupakan pertama yang dia kunjungi. Kemudian 3 akan mengunjung ke sini. Jadi kita akan print daripada 4-nya. Kemudian 4 ini mempunyai hubungan kedua. Jadi dia akan setelah ke sini dia akan ke sini dan selesai. Jadi ketika dimulai dari angka 1, maka akan terjadi 1, 3, 4, 2. Saya akan save dulu di sini. Iya. Terus jadi yang pertama adalah 1, 3, 4, 2. Kita hapus. Nah, berikutnya jika kita mulai dari 2. Kita mulai dari 2, dia menunjuk ke 3. Berarti setelah 2 dia ke 3. Kemudian 3 menunjuk ke 4. Kemudian 4 menunjuk ke dirinya sendiri, tidak dihitung. Kemudian menunjuk ke 2 tidak dihitung. Kemudian dia menunjuk ke 1 dihitung. Berarti setelah itu dia akan ke sini. Berarti kalau kita mulai dari node 2, maka printnya print pre-ordernya akan terlihat seperti 2, 3, 4, 1. Selanjutnya kita akan mulai dari node 3, dari sini. Dia akan menunjuk hanya ke 4. Kemudian 4 dia pertama menunjuk ke 4, tidak dihitung. Kemudian dia menunjuk ke 2, di mana dia belum di print. Jadi dia akan menunjuk ke sini. Kemudian 2 ini menunjuk ke 3. Tapi karena 3 sudah di print, maka kita akan kembalikan ke sini. Kemudian akan dicek next edge berikutnya yaitu 1. Jadi setelah ke sini baru dia ke sini. Jadi jika dimulai dari node 3,
maka akan terlihat seperti 3, 4, 2, dan 1. Lastly, yaitu kita mulai dari node 4. Dia pertama menunjuk ke 4, tidak dihitung. Kemudian dia menunjuk ke 2. Kemudian 2 menunjuk ke hanya ke 3. Karena 3 menunjuk kembali ke 4 sudah dihitung, dia akan kembali ke node 2. Karena node 2 sudah habis, akan kembali ke sini. Dia akan cek node berikutnya, yaitu ke 1. Jadi dia akan ke sini. Maka jika dimulai dari 4, maka print order seperti 4, 2, 3, dan 1. Mungkin ini adalah visualisasi dari tree dan graph yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, jadi tadi ada beberapa sedikit kesalahan makna maupun teknis. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mengapa saya harus diluluskan. Jadi menurut saya flaw atau kesalahan saya itu hanya terdapat pada ujian tertulis CLO yang melibatkan penulisan tangan, di mana yang menurut saya pribadi secara subjektif hal tersebut kurang relevan dengan dunia kerja yang nanti akan kami hadapi. Karena nanti yang akan kami hadapi itu adalah pemrograman menggunakan coding yang diimplementasikan melewati laptop, PC, ataupun sejenisnya, bukan melalui tulisan tangan. Kedua, walaupun fungsi pseudocode itu sangat bagus, yaitu untuk mempermudah bacaan codingan, seperti misalkan nanti akan presentasi atau kita akan menjelaskan kepada orang yang belum terlalu paham tentang dunia coding, itu adalah alasan yang sangat bagus dan fungsi yang sangat bagus dan bermanfaat. Tetapi bagi saya secara subjektif juga, pada akhirnya yang akan digunakan dan yang akan berjalan adalah running code dari source code dengan bahasa Python, Go, C++, dan sejenisnya. Dan saya juga sudah merasa sangat menguasai dasar-dasar dari C++. Bisa terbukti mungkin dari nilai yang sangat bagus dari praktikum dan tugas besar, di mana keduanya tersebut melibatkan code blocks, bukan pseudocode dan tulisan tangan. Jadi ini beberapa alasan mengapa saya pikir saya harus diluluskan dan mendapatkan nilai yang sepantasnya. Karena bagi saya, ya seperti yang saya sudah sebutkan pada poin pertama, tulisan tangan itu tidak relevan pada dunia kerja. Dan itu saja mungkin. Terima kasih atas waktu dan presentasinya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih atas kesempatan untuk melakukan remedial dan perbaikan. Saya harap dengan saya membuat remedial perbaikan ini bisa meluluskan saya dengan nilai yang sepantasnya saya harus diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.